Pernah nggak kita itu ngerasa capek terhadap omongan orang yang ada di kerjaan atau enggak di grup WhatsApp ada drama yang nggak penting gitu. Tapi satu sisi kita itu juga pengen peduli juga sama orang. Kita nggak mau menjadi orang yang buruk gitu, punya reputasi yang buruk dan segala macam. Dan itu membuat kita berpikir, kapan kita itu harus bodoh amat dan kapan kita itu harus peduli sama orang gitu. Dan gue sering mengalami hal-hal yang kayak gitu. Jadi satu sisi gue itu pengen nolong, satu sisi juga kalau misal nolong juga takut kita ngabisin waktu, jadi harus bodo amat gitu. Jadi daripada kita bingung, ya mungkin kita bisa bahas di video ini bareng-bareng dan kita amatin apa yang terjadi di sini. Lalu aja kita tonton setelah yang satu ini. Jadi di sini kita akan ngobrol tentang kapan kita itu harus jadi bodoh amat dan kapan kita itu harus ya peduli gitu. Dan kita harus mengatur ekspektasi kita dan kita harus mengatur atensi kita. Itu yang dibilang sama salah satu filsuf yaitu Epictetus, yang dia bilang you will become what you give your attention to. Kamu menjadi apa yang menjadi perhatian kamu gitu. Kalau kamu memperhatikan hal yang buruk ya kamu jadi buruk. Kalau kamu memperhatikannya hal yang bagus, pikir positif, ya hal-hal positif akan datang gitu. Kapan kita itu harus bodoh amat dan kapan kita itu harus peduli? Yang pertama, kita harus memilih pertempuran yang pantas. Maksudnya adalah kita jangan bertanding dalam sesuatu yang tidak ada hasilnya gitu. Contohnya misalkan kita komen-komen di IG gitu kan. Kita berdebat sama orang ya kan. Masalah kalau di IG kan kita kadang bingung mana yang debat, mana yang cuman emosi doang gitu. Karena buat apa kita itu mendebat orang yang jelas-jelas tidak mau mengubah perspektifnya. Kalau aku sih lebih memilih untuk care sama hal-hal yang berhubungan dengan tujuan aku gitu. Tujuanku atau enggak sesuai dengan apa yang aku jalanin gitu. Kalau misalkan itu enggak sesuai dengan tujuanku dan bahkan orangnya menolak aku, ya sudah, manfaatkan energinya buat tempat lain gitu kan. Karena kita dalam hidup ini tidak hanya time management ya, ada juga yang namanya energy management. Kita itu positive vibes itu bukan sekedar kita mendatangkan temen doang gitu, tapi kita memberikan hal-hal positif, kata-kata yang membangun gitu. Jangan sampai kita itu mengutuk dan akhirnya sekitar kita juga jadi negatif gitu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kita itu harus pertimbangkan, yaitu pilihlah pertempuran yang pantas gitu. Ya kita boleh bodo amat ketika kita menghadapi orang yang jelas-jelas ya subjektif gitu, tidak menerima kamu secara seutuhnya gitu, tidak mau menerima dirimu ya, bukan idemu. Kalau orang nggak menerima ideku nggak masalah gitu, tapi kalau tidak mau menerima pandanganmu ya sudah gitu, nggak usah diterusin gitu. Terus poin yang kedua adalah hidup itu nggak selalu tentang menghindari masalah. Kadang orang itu memilih untuk jadi bodoh amat cuman supaya nggak dapat masalah gitu. Kayak misalkan ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu, misalkan hubungan gitu yang paling banyak. Mungkin kalau misalkan kalian melakukan silent treatment ya semakin parah ya kan masalahnya. Jadi bodoh amat itu tidak baik untuk kita lakukan untuk hal-hal seperti ini gitu. Yang namanya hidup itu ada masalah dan harus belajar dari masalah itu. Kayak misalkan di kasus lain, kalau misalkan ada masalah di kerjaan gitu, kita nggak suka kerja lembur, ya udahlah bodoh amat gua resign. Ya kita bodoh amat ya kan, kita bodoh amat sama kerjaan, tapi itu akan menimbulkan masalah baru. Lu mau bayar kos pakai duit siapa? Lu bayar cicilan pakai duit siapa? Lu makan pakai duit siapa? Jadi pilihlah masalah yang worth it buat kita gitu. Jadi hidup itu bukan soal bebas dari masalah, tapi menemukan masalah yang bikin kita itu berkembang. Masalah yang membuat kita itu belajar menjadi diri kita yang lebih baik gitu. Jadi kalau lagi stres misalkan, coba tanya ke diri sendiri, ini masalahnya penting gak buat masa depan kita gitu. Kalau gak penting ya let it go. Kalau misalkan ini penting dan harus di solve supaya ke depan gak ada masalah yang serupa, ya just solve it gitu. Gue percaya struggle yang kita lakukan untuk masalah-masalah yang penting itu akan worth it ke depan gitu. Jadi kita harus tahu masalah ini penting apa enggak, dan ke depan ini mungkin masalah ini akan ada lagi apa enggak. Karena gue tuh ngerasa ya, kalau misalkan gue dapet masalah gitu, ya gue ngerasa masalah ini tantangan gitu, challenge. Tinggal gue pilih aja ini masalahnya worth it buat gue perjuangkan apa enggak nih, worth it buat gue pelajarin apa enggak sih. Karena yang ada dalam otak gue adalah either lo itu win atau lo itu belajar. Itu yang kedua ya. Jadi yang ketiga, jangan peduli sama hal yang nggak bisa kita kontrol. Kita itu terlalu sibuk mikirin hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Misalkan opini orang terhadap kita itu fokusnya harus kita ubah gitu, ketimbang kita fokus sama hal yang nggak bisa kita ubah, kita kontrol, kayak orang-orang yang ngoceh gitu tapi nggak bisa kita bela, nggak bisa kita ganti pemikirannya. Ya udah, biarin, let it go gitu. Ini juga gue pelajarin ketika gue sempet break up ya kan. Tapi menurut gue ini pelajaran yang berharga, bahwa temen gue pernah bilang ke gue waktu itu,
Lo itu harus belajar yang namanya ikhlas gitu. Ada hal-hal tertentu yang bisa kita kontrol, dan ketika kita itu bisa melakukannya gitu, akhirnya kita memahami bahwa oh iya ternyata ada hal-hal yang kita bisa bodo amatin, yaitu hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Hal ini kita jadiin konsen terus gitu, akhirnya kita nggak berkembang, kita stuck di situ aja. Kita kalau misalkan orang-orang anak-anak muda bilang gamon ya, gagal move on. Dari sana kita bisa belajar untuk fokus ke action sendiri. Kalau misalkan ada sebuah masalah gitu kan, ketimbang kita itu memikirkan itu terus, peduliin itu terus, yang dimana itu malah membuat kita stuck di hal itu terus gitu. Kalau misalkan masalah yang gamon tadi ya, kita punya mantan, misalkan mantan kita ini kita peduliin terus gitu, yang dimana mantan udah bilang udah lalu move on aja, ya, dia udah nggak mau sama lo, ya udah move on aja gitu. Jangan sampai benci, ya udah ignore aja gitu, bodo amat, udah bodo amat. Kalau misalkan keputusan udah ada ya sudah gitu. Jadi belajar untuk fokus ke diri sendiri. Misalkan kalau ada kritik gitu, gue nggak serta-merta langsung membenci orang yang mengkritik gue lebih ke bener nggak sih kritikan dia itu. Sebenarnya ada kemampuan, yaitu berpikir jernih. Kemampuan berpikir jernih ini perlu diasah, yaitu berpikir tanpa terpengaruh sama yang namanya emosi. Kalau kita udah bisa berpikir jernih gitu kan, ya semuanya akan jauh lebih enteng sih menurut gue ya. Itu sebenarnya kemampuan yang harus dilatih. Nggak bisa lu itu belajar berpikir jernih itu sehari udah bisa, nggak bisa. Itu harus bener-bener lu harus dicekokin banyak masalah dulu. Ketika lu berhasil menghadapi masalah itu kayak anak tangga gitu. Terus yang terakhir kita nanya juga gitu, kapan tuh kita harus peduli. Jadi kita peduli sama hal-hal yang penting, hal-hal yang memberikan makna ke dalam hidup. Jadi apa yang kalau misalkan kita bangun pagi gitu kan, terus kita semangat gitu, apa yang bikin kita itu semangat. Jadi intinya adalah fokus sama hal-hal yang memberikan dampak ke hidup aja gitu. Tidak semua masalah itu buruk gitu, tapi kuncinya adalah kita harus memilah masalah mana yang bisa kita cover gitu. Tidak semua masalah itu buruk dan tidak semua masalah itu baik gitu. Kita harus memilah gitu. Mana masalah yang harus diselesaikan supaya besok tidak jadi masalah, mana masalah yang sebenarnya di luar kontrol kita dan kayaknya nggak perlu juga kita terlalu mikir banyak gitu. Tapi kalau buat gue ya fokus sama hal-hal yang berdampak buat hidup gitu. Jadi ya kita harus bodo amat sama hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak bisa dikontrol, dan juga hal-hal yang cuma buang-buang energi gitu. Aku yakin ya kebanyakan orang itu terlahir untuk menjadi peduli dengan sesama, karena kita kan manusia makhluk sosial. Kita itu harus saling membantu supaya peradaban kita semakin maju gitu. Bayangin aja kalau manusia itu bodo amat terus dari awal, dari nol ya kan, ya pasti nggak ada yang mau saling bantu ya kan. Jadi itu mungkin video kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau dikoreksi atau mau cerita pengalaman, kalian bisa komen di bawah. Thank you banget udah nonton sampai sini. Jangan lupa share, like, subscribe. Thank you so much for watching. See you guys on the next one.